Saya mau bertanya, benarkah Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember? Betul memang. Orang yang menyangkal itu kan sebetulnya hanya mengenal buku-buku sejarah dari gereja Roma Katolik. Natal itu pertama kali ditetapkan bukan di Roma, tapi di Alexandria. Tahun 189 Masehi, pada masa Patriark Gereja Koptik Ortodoks, itu adalah Patriark Demetrius. Nah pada saat itu gereja ini gini loh, begitu dia keluar dari batas-batas keyahudian, artinya gereja pertama kali disebut orang-orang yang diejek oleh orang Yahudi sebagai Nostrim, kelompok Nasaren, kelompok Nasrani, itu sebetulnya ejekan orang Yahudi untuk orang Kristen. Maka Paulus disebut salah satu tokoh dari sekte orang-orang Nasrani. Itu identitas dari gereja Yahudi di Yerusalem yang dipimpin oleh Rasul Yakobus. Terus kemudian orang Yahudi mengeluarkan kutukan terhadap orang Kristen pada saat konsili di kota Yamnia dekat Tel Aviv sekarang, terkutuklah orang-orang Nostrim. Setelah itu kebudayaannya bergeser kepada kebudayaan non-Yahudi. Kalau kebudayaannya bergeser berarti Injil harus dikontekstualisasikan supaya dimengerti oleh penduduk yang non-Yahudi. Berkembanglah Injil di Antioquia di Syria. Kisah Rasul 11 ayat 26. Di situ dikenal sebutan Kristianos, yaitu Kristen. Untuk pertama kali disebut Kristen. Kebudayaannya Yunani, kalendernya ganti. Bukan kalender Yahudi yang memakai sistem peredaran bulan, tapi kalender matahari yang dipakai di zaman dinasti Seleukid. Ketika Injil dibawa Rasul Markus ke Alexandria, kalendernya memakai kalender bintang. Kalender Kawakibiah, bukan Komariah, bukan Samsiah. Kalender bintang itu sekarang dikenal di gereja Koptik Ortodok dengan nama Anno Martiri. Kalender yaitu tahun kemartiran. Di situ disebutkan rayakanlah kelahiran dari juru selamat kita itu dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan Koptik Didaskalia Apostolorum. Itu dari tahun 189. Rayakanlah kelahiran Tuhan kita tepat tanggal 29 bulan Mesir keempat atau bulan Kiyah, atau tanggal 25 bulan Ibrani ke-9. Bulan Ibrani ke-9 itu bulan Kislev. Nah, bagaimana bisa menentukan itu? Itu dari Alkitab. Di Alkitab dikatakan bahwa Zakaria itu membakar ukupan, ya mendapatkan giliran membakar ukupan. Saat itu dia membakar ukupan itu dia mendapatkan tanda bisu. Waktu itu Zakaria dari rombongan Abia. Rombongan Abia itu menurut 1 Tawarik pasal 24 ayat 7 sampai 19 adalah rombongan ke-8. Berarti Zakaria itu dari mewakili golongan Abia itu membakar ukupan pada perayaan yang namanya sebetulnya perayaan Yom Kippur, itu kira-kira bulan September. Kenapa bulan Yom Kippur? Karena semua puak Israel kumpul di Yerusalem, di Bait Allah. Itu menunjukkan itu perayaan Yom Kippur. Yang kemudian Lukas pasal 126, 6 bulan setelah malaikat menemui Zakaria di perayaan Yom Kippur itu, dia bertemu dengan Maria di Nazaret. 6 bulan setelah bulan Tisri, karena Yom Kippur itu dirayakan setiap bulan Tisri. 6 bulan setelah bulan Tisri itu bulan Nisan. Bulan Nisan itu kira-kira Maret. Makanya sebelum bapak-bapak gereja abad keempat yang dituduh katanya Natal itu perayaan Dewa Matahari dan itu tuduhan yang sama sekali buta sejarah. Sebetulnya itu sudah ada tulisannya Irenaeus, tulisannya Hippolytus, itu bapak-bapak gereja dari generasi ketiga, itu mengatakan bahwa perayaan Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat itu tanggal 15 bulan Nisan atau tanggal 25 Maret. 9 bulan setelah Maria mengandung, pemberitaan malaikat tanggal 25 Maret, itu jatuhnya 25 Desember itu. Itu tidak sulit dihitung karena kita tidak ngerti sejarah.
Taunya gereja cuma gereja barat, Roma Katolik, Protestan, hanya itu saja. Kita tidak mengenal gereja-gereja timur yang dari abad pertama, kedua, ketiga terus berjalan sejarahnya. Dan yang kedua, ada tulisannya Yosepus, ahli sejarah abad pertama, dan tulisan dokumen Yahudi yang dikenal dengan Megillot Ta'anit. Dalam Skolia atau pengantar Megillot Ta'anit itu, kenapa orang Yahudi mesti berpuasa tanggal 9 Ab? Tisa B'Ab. Karena waktu itu bait Allah dihancurkan katanya. Katanya dokumen Yahudi. Dokumen ini dari tahun 160 Masehi. Nah, kenapa kok bait Allah dihancurkan? Karena Tuhan marah dengan umat Israel. Dan waktu bait Allah dihancurkan tanggal 9 bulan Ab itu kira-kira Agustus. Yang membakar ukupan adalah rombongan pertama, yaitu rombongan Yoyarib. Ini catatan Yahudi. Yosepus mencatat bait Allah itu mulai dihancurkan, dibakar itu bait Allah itu mulai tanggal 9 bulan Laus, yang tidak lain sama dengan tanggal 9 bulan Ab, bertepatan dengan tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Tinggal ngitung mundur ke belakang 73-74 tahun, ketemu Zakaria membakar ukupan di bulan apa, minggu keberapa? Karena kalau kita pembaca mungkin tidak mengerti nama-nama bulan Ibrani, bulan Mesir ya. Saya sederhanakan aja. Itu bulan Masehi misalnya. 9 bulan Ab itu sama dengan 5 Agustus tahun 70. Yang membakar ukupan rombongan pertama. Hitung mundur. Berarti bulan Juni minggu keempat, rombongan yang membakar ukupan itu rombongan ke-24. Juli minggu ketiga rombongan 23. Juli minggu kedua rombongan 22. Juli minggu pertama rombongan 21. Nanti kira-kira 70-an siklus, 70 tahun lebih siklus, Zakaria membakar ukupan dari rombongan ke-8 itu tanggal 15 bulan Tisri. Dan itu perayaan Yom Kippur. 6 bulan setelah Tisri, sekali lagi itu Nisan. Sama dengan Maret. Perayaan kabar baik malaikat bertemu Maria 9 bulan setelah Maret Desember. Selesai. Itu dokumennya jelas kok. Ya, karena kita tidak mengacu pada sumber sejarah primer. Seperti kekurangan itu. Kita kekurangan kita di situ. Betul. Jadi sudah pasti 25 Desember tidak salah kita tidak merayakan salah Natal ya. Itu dari abad pertama kedua baru dipersoalkan di Jerman itu abad 19. Iya. Iya, Bah. Terima kasih. Kemudian ini juga masih ada kaitannya, masih bicara tentang Isa Al-Masih. Sejak kapan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu diangkat menjadi Tuhan? Tidak ada yang mengangkat Yesus itu Tuhan, tidak ada. Sama dengan kalau saya katakan itu kan tuduhan orang-orang yang kurang belajar itu. Mengatakan baru tahun 325 Yesus disebut Tuhan. Baca itu tulisannya Polikarpus, itu muridnya Rasul Yohanes langsung. Ketika dia mati dalam pembakaran, dia memuja Allah Tritunggal. Kepadamu Bapa Surgawi, dengan imam besar surgawi, yaitu putramu terkasih Yesus Tuhan kami dan Roh Kudus, kemuliaan bagimu sekarang dan selama-lamanya. Dia mati dalam kesahitannya. Dan itu terjadi tahun 156 Masehi. Dan sebelum itu di Alkitab memang sudah ada. Yesus disebut Allah itu bukan dalam makna kemanusiaannya itu. Yang dilahirkan Maria itu memang sepenuhnya manusia. Maka dikatakan firman telah menjadi manusia. Seperti misalnya kalau sebagai contoh perbandingan. Orang Islam percaya Quran itu firman Allah. Kertasnya itu mulai kapan ada? Apa mulai dibuat di pabrik? Kan tidak. Di pabrik kertas kan tidak. Yang disebut Quran firman Allah itu bukan bentuk kertasnya ini. Tapi firman Allah yang terkandung di dalamnya. Begitu juga kalau Yesus disebut itu ilahi, Allah. Itu bukan dalam makna kemanusiaan secara fisik. Yang bisa mati, yang bisa dilahirkan. Tetapi firman yang bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu makna ketuhanannya. Jadi tidak pernah ada pengangkatan manusia jadi Tuhan. Karena di dalam Yesus itu kita meyakini sepenuhnya manusia dalam keadaannya sebagai manusia. Sepenuhnya Allah sebagai firman Allah yang adalah Allah. Ini sangat clear dan bisa diterima secara akal budi. Gampang dicerna secara akal kecuali yang akalnya nggak sampai. Itu gampang sekali dijawab.
Mudah sekali. Bukan tidak masuk di akal, tapi tidak Tidak masuk masuk di akal. akalnya. Bukan tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal mereka.